Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Allah sampai hari ini masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepadanya. Sampai hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, minta ampun kepadanya atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan perasaan syukur, masih memberikan perasaan lapang dada di dalam jiwa kita atas segala yang Allah berikan kepada kita, baik itu suka maupun duka. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan hari junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, suri tauladan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari terakhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita, kekhusyuan kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang belum sempurna dari ibadah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselesaikan dalam menjalankan ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Dan nantinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diangkat oleh Allah derajat kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, bukan hanya beriman tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa diwajibkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita diangkat oleh Allah derajat kita yang asalnya menjadi manusia beriman, diangkat ke level selanjutnya yaitu derajat ketakwaan. Diangkat menjadi manusia yang muttaqin. Untuk menjadi manusia yang muttaqin, untuk masuk dalam level takwa, bukan sesuatu yang gampang dan bukan sesuatu yang mudah untuk digapai, tapi juga tidak tidak mustahil untuk kita capai. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih hakikat takwa sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan derajat takwa itu setelah iman? Hakikat takwa itu apa? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hakikat takwa. Takwa memiliki posisi yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah sebesar apa ketakwaan kita kepadanya. Itu yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Puasa itu adalah latihan atau riyadhah bagi orang yang beriman untuk naik ke level takwa. Naik dari orang mukmin menjadi muttaqin. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
hakikat takwa itu ternyata mencakup semua aspek yang dibawa oleh Islam. Maka Allah menempatkan derajat takwa itu di atas iman. Jadi cakupan takwa itu adalah hampir semua yang dibawa oleh Islam. Takwa itu mencakup satu aspek akidah. Takwa itu mencakup aspek muamalah yang kedua. Takwa itu mencakup aspek ibadah. Dan takwa itu mencakup aspek akhlak. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan takwa itu di atas iman. Karena takwa itu mencakup aspek akidah, mencakup aspek ibadah, mencakup aspek muamalah, dan mencakup aspek akhlak. Maka betul ketika misalnya ada keterangan yang mengatakan bahwa al-imanu uryanun, iman itu telanjang, walibasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Kenapa pakaian iman itu adalah takwa? Ya karena 4 aspek inilah disebut dengan pakaian kita sebagai manusia. Aspek akidah, aspek ibadah, aspek muamalah, dan aspek akhlak. Kalau orang beriman kemudian bertakwa, maka lengkap sudah. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Qur'an, di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina fil riqab wa qama as-shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah aspek-aspek yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Aspek yang pertama adalah aspek akidah, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Itu adalah aspek akidah. Sebelum masuk ke takwa, berarti orang tersebut sudah beriman, akidahnya sudah kuat. Makanya diperintahkan berpuasa adalah orang yang beriman, karena orang yang beriman sudah punya keyakinan yang kuat di dalam hatinya terkait dengan Allah dan perintah-perintahnya. Islam belum tentu beriman. Itu aspek akidah. Aspek ibadah adalah wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama. Dia memberikan sebagian hartanya, ya kan? Memberikan sebagian hartanya. Kemudian kepada siapa? Ala hubbihi, kepada orang yang dicintai, dawil qurba, yang terdekat, kepada anak yatim, kepada anak orang miskin, ibnu sabil, orang yang membutuhkan pertolongan dan lain-lain. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ati zakah, menunaikan zakat. Itu adalah aspek ibadah. Orang bertakwa, orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, orang yang berbagi atas harta yang sudah diberikan. Itu adalah aspek ibadah. Selanjutnya dari aspek ibadah itu adalah ia memerdekakan budak atau hamba sahaya, ia mendirikan sholat, ia menunaikan zakat. Itu adalah aspek ibadah. Artinya setelah keyakinan, akidah, kemudian lanjut kepada aspek selanjutnya yaitu ibadah. Aspek yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang menepati janji. Apabila ia berjanji, orang yang dalam kesempitan selalu bersabar, ya kan? Orang yang ketika mendapatkan musibah selalu bersabar. Dalam kesempitan, dalam peperangan, itu adalah aspek akhlak.
Aspek akhlak adalah dalam keadaan apapun ia berperilaku yang baik, bersabar, qanaah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika aspek-aspek tersebut sudah terpenuhi, maka naiklah derajat kita sebagai orang beriman kepada derajat muttaqin. Di bulan puasa Ramadan ini Allah betul-betul menguji kita, orang-orang beriman, dengan aspek-aspek tersebut. Kita diuji oleh Allah terkait dengan aspek akidah kita. Kita menjalankan ibadah puasa karena Allah atau tidak? Kita menjalankan puasa dengan yakin atau dengan yakin dan ikhlas atau tidak? Aspek akidah yang diuji oleh Allah. Yang kedua, aspek ibadah ya puasa itu sendiri, zakat, mendirikan sholat, itu aspek ibadah, ada di ibadah di bulan Ramadan. Aspek muamalah adalah kita berbagi, kita memberikan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan, kita menepati janji, itu adalah aspek muamalah. Ketiga, yang keempat adalah aspek akhlak. Di bulan Ramadan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini dengan musibah. Maka keimanan kita diuji oleh Allah juga. Apakah keimanan kita sudah menunjukkan orang yang betul-betul mempunyai perilaku akhlak yang baik dengan berserah diri sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas ujian yang Allah berikan, maka masuklah itu dalam aspek akhlak. Nah, ketika kita beribadah di bulan Ramadan tahun ini sudah bisa memenuhi aspek-aspek tersebut, insya Allah kita bisa masuk dalam kategori yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di kesempatan Ramadan yang tinggal menghitung hari ini, kita perbanyak ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Baik ibadah yang bersifat ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa, ibadah sholat dan lain-lain, tapi juga ibadah yang bersifat sosial, yaitu ibadah yang hubungannya dengan muamalah. Bulan puasa di tahun ini betul-betul menguji kesabaran kita. Apakah kita bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini lebih baik daripada ibadah puasa di tahun sebelumnya? Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan buat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ayo kita perbaiki aspek akidah kita. Ayo kita perbaiki aspek ibadah kita. Ayo kita perbaiki aspek muamalah kita. Ayo kita perbaiki aspek akhlak kita dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kalau 4 hal aspek ini kita perbaiki, kita tingkatkan, kita akan menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang muttaqin sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, demikian kajian pada hari ini, mudah-mudahan menjadi manfaat buat saya pribadi. Mohon maaf, saya minta ampun kepada Allah atas segala salah dan kekhilafan saya, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.